Si jago merah mengamuk di siang bolong di Ponorogo, Jawa Timur pada Rabu 27 Maret 2024. Api membakar rumah milik Mardi di Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Api tidak hanya menghanguskan rumah, namun juga membakar uang cash senilai 10 juta rupiah, perhiasan emas hingga 15 sak gabah atau setara 3 kuintal gabah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kabid Damkar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Ponorogo, Bambang Supeno mengatakan, total kerugian mencapai 250 juta rupiah. Menurutnya, warga mengetahui adanya kebakaran tersebut, namun terlambat lantaran api diketahui setelah membesar. Warga awalnya mencoba memadamkan secara manual, baru kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena aliran listrik. Salon gitu ya. Bos. Enggak wis. Wis kok kidul kabeh di sini. Bisa dijelaskan ini upaya pemadaman seperti apa, Pak? Terima kasih. Ini tadi telah terjadi kebakaran, tepatnya di Dugun Beji, Desa Polorejo, Kecamatan Babadan, menimpa rumah milik Pak Mardi. Kebakaran ini diketahui agak terlambat karena tuan rumah ini sedang masak di dapur dan tidak tahu, kemudian akhirnya minta bantuan kepada tetangga. Cuman sayangnya ini tadi kesulitan untuk menghubungi pelayanan pemadam kebakaran karena warga lingkungan sekitar tidak memiliki nomor pelayanan pemadam kebakaran. Dugaan sementaranya, Pak? Diperkirakan ini tadi aliran listrik karena posisi kebakaran berawal di atas, posisi di atas, dan dapur masih aman, tidak ikut terbakar. Terus kerugian berapa? Untuk kerugian diperkirakan 250. Ini sudah termasuk bangunan, kemudian tadi ada uang sekitar 10 juta. Kemudian ada barang elektronik, televisi, kemudian ada padi yang sekitar 9 sak ya, 9 karung. Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM bakal menggelar pasar malam di alun-alun Ponorogo. Rencananya pasar malam akan digelar mulai tanggal 31 Maret 2024 sampai 22 April 2024. Kabid Pasar Disperdakum Ponorogo menjelaskan bahwa pihaknya akan menyediakan 200 lapak untuk usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan ada ratusan lapak hiburan lainnya. Pendaftaran akan dibuka selama 2 hari mulai Selasa 26 Maret 2024 hingga Rabu 27 Maret 2024. Para pelaku UMKM bisa mendaftarkan di Gedung Sentra Industri Disperdakum di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Kabupaten Ponorogo. Untuk 200 lapak yang disediakan, Okta mengklaim Disperdakum bakal memprioritaskan pelaku UMKM lokal, di mana persentasenya mencapai 70% dari UMKM Ponorogo. Sisanya sekitar 30% dari pelaku UMKM luar kota. Menurutnya, rencana ada 200 pelaku UMKM, namun Okta mengaku akan ada space jika nanti bakal ada tambahan pelaku UMKM. Rencananya untuk Lebaran tahun 2024 itu akan diadakan mulai tanggal 31 Maret sampai 22 April. Ini gambaran persiapannya ya. Untuk pendaftarannya itu nanti ini bisa dilihat ada pengumuman pendaftaran pasar malam alun-alun Kabupaten Ponorogo dibuka tanggal 26 sampai 27 Maret 2024 pukul 9 sampai jam 1 siang.
Kembar di Gedung Sentra Industri Jalan Purworejo nomor 94 Mangkujayan Ponorogo. Harus membawa KTP seperti itu. Ini sudah mulai persiapan, kemarin sudah di-vlog walaupun masih tanggal 31 Maret bisa dilihat beberapa wahana sudah mulai ada ya. Ini persiapan terapnya sudah mulai disiapkan. Memang dari dulu di alun-alun Ponorogo kalau lebaran masih ramai, setelah ada pasar malam itu ada banyak wahana dan lain sebagainya, ada juga penjual-penjual. Beredar video amatir di media sosial, dua perempuan sekaligus tenaga kesehatan terburu-buru masuk ke dalam bus sembari mengenakan sarung tangan. Dua petugas itu langsung membantu persalinan seorang ibu yang sedang melahirkan di kursi penumpang. Petugas medis hanya melakukan pemotongan tali pusar, nampak bayi yang sudah keluar dari rahim terus menangis. Terlihat dalam video bayi berusaha ditenangkan dengan cara diselimuti. Kemudian salah satu tenaga kesehatan menggendong bayi di bawah lampu terang guna memberikan kehangatan. Diketahui petugas kesehatan yang menangani kejadian tersebut dari Public Safety Center 119 Kabupaten Madiun. Kejadian ini berada di Jalan Raya Surabaya Madiun, Kecamatan Kabupaten Madiun. Petugas PSC 119 Elvira, Indiana menuturkan peristiwa persalinan terjadi pada Minggu malam 24 Maret 2024. Menurutnya, sang ibu melahirkan di dalam bus saat perjalanan mudik menuju ke kampung halaman Bangkalan, Madura. Dirinya menambahkan diketahui kondisi bayi sudah lahir saat bus keluar dari exit tol Dampil, Madiun. Sehingga pihaknya langsung melakukan tindakan persalinan di dalam bus. Identitas ibu bayi bernama Fadila, berusia 22 tahun. Saat itu di tengah perjalanan, perut Fadila merasakan kontraksi hingga melahirkan bayi perempuan di dalam bus. Elvira menambahkan kondisi bayi dan ibu dalam keadaan sehat dan telah dirujuk ke RSUD Dr. Sudono karena harus diobservasi. Dan kini Fadila telah pulang dijemput oleh keluarganya. Sidang pertama sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi diwarnai dengan demo di Patung Kuda pada Rabu 27 Maret. Dalam demo tersebut, dua kubu pro dan kontra saling berhadapan hingga bertanding orasi yang berapi-api. Dikutip dari Kompas.com, polisi telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat ke arah istana. Akses jalan dibarikade menggunakan beton berukuran tinggi. Hal itu dilakukan untuk menghalangi massa pendemo melakukan aksi hingga gedung Mahkamah Konstitusi. Polres Metro Jakarta Pusat menerjunkan sebanyak 1.233 personil untuk mengawal sidang sengketa hasil Pilpres. Sementara dari pantauan Facebook Tribun Jakarta, terlihat massa pro dan kontra terkait hasil Pilpres 2024 melakukan demo. Kedua kubu saling berhadapan hanya berselang satu ruas jalan. Massa yang menolak hasil pemilu didominasi oleh emak-emak hingga bapak-bapak. Mereka mendukung adanya gugatan hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Dijelaskan, sebagian dari mereka merupakan relawan dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sementara massa yang berisi anak muda berorasi meminta agar publik menghormati hasil Pilpres 2024. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kabupaten Ponorogo melakukan inspeksi mendadak pada Rabu 27 Maret 2024. TPID melakukan sidak dari gudang Bulog di Jalan Raya Ponorogo Pacitan, Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. Kemudian ke pasar tradisional dan pasar Legi Ponorogo.
terlihat TPID yang melakukan sidak di Pasar Legi, Ponorogo. Mereka bertanya bagaimana harga kebutuhan pokok, mulai dari harga daging sapi, daging ayam, beras, cabai, sayur mayur, dan juga minyak kita. Dan berikut wawancara TPID Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Harjono. Sekarang 35. Bahwa alhamdulillah pada hari ini TPID Kabupaten Ponorogo, tim pengendalian inovasi daerah Kabupaten Ponorogo mengadakan sidak di pasar tradisional dan pasar modern dan juga di Bulog Ponorogo untuk mengetahui ketersediaan barang pokok dan beras yang ada di Kabupaten Ponorogo. Dan alhamdulillah dari tadi pantauan kami bersama tim khusus beras di Bulog insya Allah aman untuk di Ponorogo. Kemudian yang dipasari kebutuhan pokok seperti ayam, daging, cabai, dan sebagainya. Pertama, ketersediaannya aman dan harganya alhamdulillah justru cenderung menurun dibandingkan dengan pekan yang lalu. Nah itulah alhamdulillah kita sidak di sini manfaatnya seperti itu. Untuk tomat dan bawang putih mengalami kenaikan Pak dari kemarin. Ini apa ada tips khusus atau wacana untuk menjaga supaya menurun atau mungkin tidak naik lagi jelang Lebaran? Untuk barang seperti berambang dan bawang putih ya itu juga termasuk kebutuhan pokok. Tapi kan kebutuhan masyarakat tidak begitu banyak dibandingkan beras dan sebagainya. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan pemilihan Presiden Pilpres 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil. Hal ini disampaikan Anies saat menyampaikan pernyataan pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024. Anies berpandangan proses pemilu justru dicoreng oleh beragam penyimpangan yang terpampang nyata di hadapan publik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebutkan beberapa penyimpangan yang terlihat antara lain penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilpres 2024. Selain itu, ia juga menyebut ada aparat di daerah yang mengalami tekanan dan diberikan imbalan agar mengubah arah pilihan politiknya. Anies juga menilai intervensi kekuasaan itu turut merambah ke Mahkamah Konstitusi ketika Mahkamah mengubah ketentuan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang berujung pada sanksi etik kepada ex-ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Pemilihan umum yang bebas, jujur, adil adalah pilar yang memberi legitimasi kuat pada pemerintahan yang terpilih, yang bisa membawa kepercayaan publik serta memperkuat pondasi institusi pemerintahan. Tanpa itu, legitimasi, kredibilitas dari pemerintah yang terpilih akan diragukan. Lebih jauh lagi, pemilihan yang dijalankan secara bebas, secara jujur dan adil adalah sesungguhnya pengakuan atas hak dasar setiap warga negara dalam menentukan arah dan masa depan negara mereka sendiri. Ini adalah wujud tertinggi dari kedaulatan rakyat, di mana setiap suara dapat disampaikan dan dihitung tanpa tekanan, tanpa ancaman, tanpa iming-iming imbalan. Pertanyaannya, apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah
penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Terdapat pula praktek yang meresahkan di mana aparat daerah mengalami tekanan, bahkan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat, malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan. Karena itulah nanti izinkan kami nanti melalui tim hukum nasional dan Timnas Amin akan menyampaikan seluruh argumen dan bukti-buktinya atas penyimpangan dan pelanggaran kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.